menjalani Dasi Putih Clothing sebagai konveksi. Untuk siapa? Konveksi itu untuk melayani brand saya. Nah, Dasi Putih Clothing itu. Nah, diajak membincang konveksi, kemudian itu memantik saya untuk membincang untuk bernostalgia. Karena secara pribadi saya pun menjalani Dasi Putih Clothing sebagai konveksi. Untuk siapa? Konveksi itu untuk melayani brand saya. Nah, Dasi Putih Clothing itu konveksi. Untuk melayani siapa? Awalnya itu fokus untuk melayani brand yang akan saya bangun. Naon eta ngaranna? Itulah brandnya. Naon eta ngaranna? Mengambil tematik nostalgia. Artinya saya sejak awal sudah menentukan segmen, bahwa segmennya itu adalah segmen yang memiliki nostalgia yang sama dengan imaji pemiliknya. Bagaimana fenomena kearifan lokal masih tumbuh di tataran Sunda, pun diantaranya Majalengka adalah Tatarucingan. Bagaimana Tatarucingan itu menghasilkan sebuah keyword adalah naon eta ngaranna. Itu bait pertanyaannya yang kemudian untuk dijawab. Nah, bait pertamanya adalah sebuah ilustrasi kata-kata, bagaimana ada sebuah kata dalam bahasa Sunda, hayam rintik nonggeng ka langit. Itu ilustrasi bagaimana ada seekor ayam dengan imaji rintik bulunya, kemudian menghadapkan bokongnya ke langit. Itu kemudian sebuah ilustrasi dari nanas. Jadi hayam rintik nonggeng ka langit, naon eta ngaranna? Maka jawabannya itu adalah bagaimana kita diajak berimajinasi dalam literasi untuk didefinisikan dalam sebuah gambar. Naon eta ngaranna? Jawabannya nanas. Ada seekor ayam dengan bulu-bulu yang rintik menghadapkan bokongnya ke langit. Naon eta ngaranna? Naon eta ngaranna? Yaitu artinya apakah itu? Tanda tanya. Makanya secara ikon kita ambil tanda tanya. Naon eta ngaranna itu kemudian disingkat menjadi Neng, branding nete Neng. Naon eta ngaranna. Nah, konveksi itu untuk melayani nostalgia jenjang usia gradasi itu Tatarucingan. Maka dapat dilihat pasarnya pun itu menjadi di segmen yang itu. Nah, untuk apa dihadirkan kaos itu? Dihadirkan sebagai sebuah merchandise cindramata, oleh-oleh, buah tangan, di mana Majalengka 2010 itu mulai hadir sebuah aktivitas CFD, Car Free Day. Ada ruang pasar tuh, ada media baru, ada pasar baru, media transaksi baru di Majalengka 2010. Kemudian tumbuhlah subur pengrajin boneka, kemudian tidak terlepas mainan anak-anak, odong-odong, kemudian sampai barang-barang rumah tangga, sampai berkembang yang bagaimana kemudian kita kenal Car Free Day sekarang yang sudah tidak ada. Sejauh ini under construction, bahwa Car Free Day Majalengka under construction, entah akan dikemanakan. Nah, fenomena itulah yang kemudian merangsang
beberapa aktiviti transaksional di Majalengka. Sederhananya memantik kreasi gitu, yang kemudian akhirnya diisi dengan barang-barang instan. Kemudian mulai aya nu dagang charger, mulai aya nu dagang power bank di Car Free Day. Kalau di awal-awal itu memantik kreasi, bagaimana tumbuh pengrajin boneka di heuleut gitu teh. Nah, kadienakeun instan deui, termasuk era na Aris Pro ketika balik di Bekasi ka Car Free Day dagang power bank. Ini toyal teh si Aris Pro sebagai bapak pamong desa sedunia. Nah, tidinya terus masuk ke fenomena media sosial sebagai media baru. Media Facebook lahir 2008, 2009, 2010 mulai pola komunikasi kan sebagai media baru. Itu sekelumit perjalanan dan sekelumit pengalaman yang saya lalui dari komoditi ekonomi kreatif lainnya. Jadi bagi teman-teman yang masih menggeluti dunia tersebut, masih asik menjalani proses produksi dan proses distribusi dari sebuah t-shirt yang ini juga masih menjadi kebutuhan kekinian, akhirnya yang bisa saya sampaikan adalah tetap berkreasi, memantik ide dan gagasan untuk kemudian berkomunikasi dengan publik. Saya Pedi Sumantri dari Coworking Project, dari Taufiq Wahidayah. Assalamualaikum, sukses.